Ya, nampaknya pidato Powell di hari pertama sedikit menenangkan, tapi juga kita tidak bisa mengharapkan lebih karena posisinya adalah masih di hari pertama dan pernyataan-pernyataannya relatif terbatas dan juga ya kita anggap saja bahwa itu tidak ada suatu hal yang baru dibandingkan dengan pertemuan terakhir di bulan Januari. So, kita akan coba lihat nantinya apakah di hari kedua ini akan relatif lebih signifikan berpengaruh atau tidak, dan beberapa hal yang mungkin akan menjadi pusat perhatian kita untuk hari ini. Ini dia alasannya. So, ada 3 faktor penggerak untuk kali ini, yaitu kaitannya dengan tarif terbaru baja dan aluminium yang sebelumnya sempat diprediksi akan berlaku di tanggal 4 Maret. Ternyata executive order yang ditandatangani oleh Donald Trump itu menunjukkan berlaku mulai 12 Maret. Jadi ada sedikit waktu lah ya, ada beberapa waktu mundur 1 minggu ke belakang. Tapi yang jelas ini menandakan adanya kondisi di mana market cooling off atau ya bisa dibilang agak relatif tenang lah. Dan bahkan catatannya adalah market menilai bahwa ini menjadikan kebijakan tarif itu sebagai alat negosiasi Donald Trump terhadap lawan-lawan politik ataupun lawan-lawan dagangnya. Nah, hasil yang kita lihat adalah status US dollar kembali melemah dan status safe haven juga mereda. Itu sebabnya kenapa emas kembali turun di bawah 2.900, tapi bukan berarti tren bullishnya selesai begitu saja. Jadi ada beberapa faktor yang seperti yang kita selalu jelaskan dari sejak 1 bulan terakhir yang membelenggu dan juga mengunci posisi emas sehingga akhirnya agak sulit untuk mengharapkan penurunan terlalu jauh. Nah, yang kedua adalah faktor dari geopolitik. Setelah Donald Trump kemarin memberikan ancaman yaitu terkait dengan deadline hari Sabtu, Benjamin Netanyahu dari Israel juga memberikan indikasi bahwa akan terjadi aksi militer yang lebih sengit sehingga diharapkan kita akan lihat di bulan atau di minggu ini ya, kurang lebih di hari Sabtu, apakah Hamas akan segera menyerahkan atau melepaskan sandalnya apa tidak. Kalau tidak, ya ini status safe haven berarti masih siaga, dan juga kemungkinan kalaupun kita anggap ada gangguan dari data inflasi nanti malam, saya sih berpikir bahwa nantinya setelah penurunan dari data inflasi, kemungkinan di hari Kamis ataupun Jumat menjelang deadline tersebut, maka emas akan relatif bertahan dan rebound kemungkinan akan bertahap menunjukkan kenaikan lebih lanjut. Nah, ini yang harus diwaspadai. Jadi status safe haven kelihatannya masih bisa ya kita katakan sebagai potensi untuk siaga untuk naik berikutnya. Nah, yang ketiga adalah status Fed yang dijelaskan oleh Powell tadi malam sebagai status wait and see. Ya, ini penekanannya sebetulnya hampir mirip dengan apa yang disampaikan dalam 1 bulan terakhir ya. Pernyataan tidak banyak berubah, statusnya kalau kita bicara tentang hawkish tidak juga, tapi juga tidak terlalu dovish. Jadi kalau misalkan lihat di sini menegaskan kembali status wait and see. Berarti apa yang ditunggu? Hanya 2 kebetulannya. Di situ adalah data non-farm payroll atau data pasar tenaga kerja dan juga data inflasi. Nah, kebetulan nanti malam kita akan lihat dari data inflasi. Jadi mau tidak mau kemungkinan hari kedua dari Powell itu yang akan dianggap sebagai pernyataan yang mungkin signifikan karena dirilis setelah inflasi selesai dirilis. Oke, berarti tadi malam ada 2 yang saya catat di sini sebagai pembicara dari Federal Reserve. Yang pertama diawali oleh Beth Hammack dari Cleveland Fed yang notabene sebetulnya ini juga sama. Mayoritas dari para pejabat Fed menyatakan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru untuk melakukan penurunan suku bunga, dan termasuk juga mempertegas kembali sikap Fed bahwa di opsi di tahun 2025 ini tidak ada opsi untuk menaikkan suku bunga, melainkan hanya mempertahankan atau menurunkan lebih lanjut. Nah, dipertegas kembali dalam pernyataan dari Powell di depan Kongres tadi malam. Jadi pada dasarnya ini memberikan indikasi kalau misalkan kita ingin melihat Federal Reserve atau Bank Sentral kembali menurunkan suku bunga, berarti yang harus kita pantau adalah inflasinya atau. Nah, di sini garis bawahnya adalah dia tidak menggunakan dan, tapi menggunakan kata atau. Yang berarti cukup salah satu saja yang melemah, maka hampir bisa dipastikan Fed akan lanjutkan penurunan suku bunga. So, misalkan NFP-nya kuat tapi ternyata inflasinya relatif turun lebih cepat daripada yang diperkirakan, misal menuju target 2%, maka otomatis Fed akan turunkan suku bunga. Atau sebaliknya, kalau misalkan NFP-nya jauh lebih rendah atau turun lebih cepat daripada perkiraan, sementara inflasi stagnan di level 2,8-2,9%, itu pun secara otomatis akan memicu kepada tindakan Fed untuk turunkan suku bunga lebih lanjut. Jadi kalimat atau ini memberikan indikasi bahwa hanya ada satu atau salah satu yang dipilih. Kemudian kalau misalkan kita lihat lagi, berarti kalau misalkan ternyata inflasi tetap stay nanti malam, berarti ada indikasi bahwa mereka mau tidak mau mempertahankan sikap kebijakannya untuk ya bisa dibilang tidak terburu-buru atau tergesa-gesa untuk menurunkan suku bunga.
Jadi dampaknya nanti akan kelihatan di situ, walaupun hanya sekedar dampak sementara. Nah, yang perlu saya ingatkan, minggu ini akan banyak proses ataupun agenda ekonomi ataupun juga bahkan aksi yang mungkin akan bisa dibilang risk event sampai ke akhir pekan. Jadi saya minta Anda tetap fokus, jangan sampai lengah karena volatility, fluktuasi kemungkinan akan sangat luas, sangat lebar. Jadi ada kemungkinan termasuk dari data SCPI nanti malam, bisa saja terjadi perubahan ataupun pergerakan tren yang secara tidak diduga-duga berbalik arah. Jadi kalau misalkan di pagi ini kita melihat ada penurunan di pasar saham ataupun bahkan di emas, mungkin saja di malam hari justru kebalikan yang bisa terjadi. Dan ini persis dengan apa yang terjadi waktu rilis data CPI 15 Januari yang lalu. Jadi kalau Anda perhatikan di situ emas sempat turun, tapi kemudian dia rebound di malam hari karena data inflasinya ternyata tidak semenakutkan yang dikhawatirkan. Jadi kita tinggal tunggu nanti apakah akan terulang kembali peristiwa Januari apa tidak. Nah, so ini adalah agenda ekonomi kalendernya. Kalau Anda perhatikan dari data, kelihatannya core CPI basis bulanan akan naik dari 0,2 menjadi 0,3%. Kemudian core CPI basis tahunannya ya relatif turun ya, 3,2 menjadi 3,1%. Sementara CPI utama basis tahunan diperkirakan tetap 2,9%. Lalu kemudian basis bulanannya akan sedikit turun dari 0,4 menjadi 0,3%. Jadi mana yang harus kita amati? Bagi saya yang paling besar kemungkinannya untuk diamati adalah yang bintang 3 atau yang high impact, dan saat ini adalah core CPI basis bulanan, lalu kemudian CPI utama basis bulanan dan juga basis tahunannya. Jadi dalam hal ini teman-teman mirip dengan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kurang lebih di tanggal 15 Januari kita sempat lihat data CPI waktu itu ekspektasinya lah naik dari 2,7 menjadi 2,9%. Ada beberapa kekhawatiran menyangkut terkait dengan musiman yang memungkinkan untuk inflasi tersebut terdorong naik lebih tinggi, bahkan loncatan mungkin sampai 3%. Tapi yang terjadi hanya 2,9% dan akhirnya terlihat dari basis bulanannya yang relatif bisa dibilang melonggar atau mereda. Dan itulah yang membuat indikasi bahwa ternyata inflasi tidak semenakutkan itu. Dan akhirnya harga emas yang tadinya turun justru malah mengalami rebound. Nah mungkin nanti malam akan sama seperti ini. Kalau misalkan diindikasikan basis bulanannya tidak terlalu besar atau tidak naik, maka bisa dipastikan angka 2,9% basis tahunan itu akan tercover atau diredam oleh basis bulanannya. Jadi tolong perhatikan baik-baik data yang ada di basis bulanan di-compare dengan basis tahunan. Jadi jangan cuma basis tahunannya aja. Kemudian khusus untuk harga minyak, sebetulnya tadi malam atau dini hari tadi kita sempat terlihat data versi API, versi swasta, di mana menunjukkan angka 9 juta dari ekspektasi 2,8 juta. Apa sih artinya? Artinya di sini kalau teman-teman perhatikan dari angka previous 5 juta, kemudian ekspektasi turun ke 2,8, ternyata hasilnya 9, berarti ini sebetulnya menunjukkan ada indikasi konsumsi ataupun permintaan itu relatif lemah. Sehingga akhirnya pasokannya relatif melimpah. Nah, kalau relatif melimpah seperti ini, sebetulnya kalau misalkan kita lihat berarti indikasinya harga minyak harusnya turun. Nah, tapi yang terjadi tadi malam justru harga minyak mengalami rebound ataupun kenaikan dari level 71 bertahap ke level 72 dan tertahan di 73. Artinya di sini mungkin faktor yang membuat dia rebound itu bukan datanya, melainkan akibat dari geopolitik yang memang saat ini masih runyam atau kurang pasti. Nah, oleh karena itu mungkin nanti malam akan sedikit berbeda. Kalau misalkan data versi EIA, crude oil inventories-nya ternyata muncul dengan angka lebih rendah, maka mungkin bisa dipastikan harga minyak kembali turun, teman-teman. Jadi hati-hati di situ. Dan geopolitik bagi saya kemungkinan penentunya adalah di akhir pekan, ya mungkin Jumat menjelang penutupan sesi New York ataupun bahkan memasuki hari Sabtu. Jadi hati-hati, kenaikan untuk harga minyak kemungkinan saat ini masih relatif terbatas. Kemudian, apa yang ditunggu dari Powell Speaks? Hari kedua, kemungkinan yang tadi saya bilang, hari ini kita akan tunggu inflasi. Mengingat tadi malam dia sudah memberikan indikasi bahwa dia akan mengamati data tenaga kerja atau inflasi, maka tolong perhatikan juga bahwa data inflasi yang relatif turun lebih cepat dari perkiraan Fed, maka itu yang akan memberikan indikasi sempurna untuk Fed kembali turunkan suku bunga. Makanya dari kemarin, Trump bersusah payah untuk turunkan harga minyak supaya inflasi bisa turun. Dengan demikian, ya setidaknya dengan inflasi turun, maka faktor-faktor lain akan segera mengikuti, termasuk suku bunga dari bank sentral ini. Nah, jadi saran saya di sini, kemungkinan kita akan lihat kalau inflasinya naik, berarti dianggap itulah apalagi di atas ekspektasi ya, berarti itu dianggap sebagai indikasi bahwa suku bunga akan dipertahankan. Dan dampaknya emas akan mengalami koreksi lanjutan, ya mungkin saja akan lebih dalam sampai 2850 ataupun 2840-an. Tapi kalau misalkan tidak, misalkan ternyata inflasinya turun,
atau bahkan lebih lemah daripada ekspektasi, maka indikasi penurunan suku bunga akan bisa berlanjut, mungkin bukan di Maret tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi at least dengan inflasi yang rendah, maka kemungkinan harga emas akan kembali ditopang dengan ekspektasi penurunan suku bunga tersebut dan akhirnya emas kembali bangkit. Jadi kalau misalkan saya pribadi berharap skenario apapun itu, kalau melihat kasus ataupun status yang pernah terjadi tanggal 15 Januari yang lalu, maka harapannya adalah penurunan emas itu sudah diantisipasi terkait dengan data inflasi yang tinggi, lalu kemudian tiba-tiba rebound karena faktor yang bisa dibilang inflasi ini tidak semenakutkan yang mereka kira. Nah, khusus untuk pasar saham, apa sih yang harus kita perhatikan? Oke, beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa good news is bad news. Jadi sebetulnya ini basically berdasarkan reaksi ataupun respon yang diharapkan. Oke, ke belakang ke posisi yang sebelumnya. Kalau misalkan kita bicara tentang status data ekonomi, biasanya status data ekonomi yang positif itu akan direspon positif juga oleh market atau dalam hal ini bursa saham. Tapi dengan kondisi sebaliknya, sejak awal tahun kita melihat ada kekhawatiran dari investor bahwa dengan data yang positif itu dikhawatirkan akan memicu kenaikan. Nah, kenaikan inilah yang memicu juga kepada kenaikan inflasi, dan hasil kalau misalkan inflasinya terlalu tinggi atau tidak terkontrol, maka itu yang akan membuat Fed terpaksa menaikkan suku bunga. Padahal tadinya tidak ada dalam agenda untuk menaikkan suku bunga. Tapi kalau misalkan dia melejit dengan sangat kuat, maka tidak mau kemungkinan Fed akan mempertimbangkan itu. Dan itulah yang membuat market khawatir. Oleh karena itu, kalau misalkan dia takut dengan inflasi yang tinggi, otomatis yang diharapkan harusnya datanya negatif alias data inflasi itu harus turun atau reda. Oleh karena itu, kita sebut saja itu good news will be bad news. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu atau dalam fase seperti itu, maka jangan heran, jangan kaget kalau data inflasinya naik, ternyata bukannya harga saham naik, justru harga saham akan merespon negatif atau turun. Demikian pula sebaliknya, kalau inflasinya relatif reda atau turun, maka ekspektasinya adalah kemungkinan kita akan membuka jalur penurunan suku bunga dari Fed sehingga tidak perlu khawatir dengan inflasi tinggi dan hasil direspon positif oleh pasar saham. Ya, jadi ini yang harus kita pahami terlebih dulu sampai nanti kalau misalkan dapat indikasi bahwa itu semua mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dari ekonomi.